bertani itu pekerjaan yang mulia, Kak. Belum tentu pekerjaan bertani mengalahkan hasil yang berdasar. Kalau kesusahan bagi saya nanam, sesusah apapun di kebun saya buat bahagia. Karena bertani harus bahagia, Kak. Dari kegagalan saya yang dulu di Bali, saya pernah kerja di kapal, karena corona saya berhenti. Kedua, saya punya usaha tiket penyeberangan, gagal juga. Jadi saya putuskan untuk merantau lah. Dari kegagalan itu jadi saya lebih fokus, mending saya bertani dulu lah. Siapa tahu besok saya di Bali bisa menerapkan ilmu saya yang di rantauan. Oke teman-teman, sahabat Bumiku 1, perkenalkan, nama saya Putu, saya dari Bali. Kegiatan saya sehari-hari di kebun ya begini, menanam sayuran, ada pakcoy, ada kangkung, bayam, ada brokoli, sawi putih, dan lain-lain. Luas lahan saya ini berkisar kurang lebih 6.000 meter persegi dan berada di Jalan Gandamana, Cisarua, Bogor. Ini usia pakcoy baru sekitar seminggu atau 8 harian. Kalau bibit beli saya. Kalau bibit beli dan langsung saya tabur aja, nggak pakai persemaian, nggak pakai gini. Saya ipuk sendiri, saya tabur, tumbuh saya tanam langsung. Kesibukan saya ya merawat tanaman. Ya gimana, dari kegagalan saya yang dulu di Bali, saya pernah kerja di kapal, karena corona saya berhenti. Dan kedua, saya punya usaha tiket penyeberangan, gagal juga. Jadi saya putuskan untuk merantau lah, belajar berkebun. Siapa tahu besok saya di Bali bisa menerapkan ilmu saya yang di rantauan. Mungkin gimana ya Kak, dari kegagalan itu jadi saya lebih fokus, mending saya bertani dulu lah. Gitu, merubah nasib, siapa tahu namanya orang, mungkin kerjaan di sini nggak cocok, di sana nggak cocok, siapa tahu dari bertani kita alhamdulillah cocok lah. Nah ini pakcoy yang berusia 27 hari. Ini yang bolong-bolong ini dikarenakan ulat. Yang ini yang daunnya bercak gini karena embun, mungkin karena perubahan cuaca dari hujan ke panas. Jadi kita tidak memakai kimia, ya saya biarkan aja seperti ini. Itu juga dari alam. Suka dukanya ya kita namanya petani Kak ya. Di saat kita pemanenan di sana sukanya.
Dukanya saat ya gimana ya, dukanya ya namanya bertani ya harus berani capek Kak. Paling saat kita melakukan pengocoran ataupun penyemprotannya itu doang Kak. Karena lahan kita kan tebing, sedikit menguras tenaga lah, itu doang. Kalau di kebun nggak boleh berduka Kak, harus bahagia. Secapek apapun kita harus happy lah, karena tanaman biar happy juga. Ini tanaman sawi yang beberapa hari yang lalu kita panen, dan ini sisa-sisanya. Mungkin lagi seminggu lah kita bisa panen lagi yang udah seperti ini. Ini cuma perawatannya ada kohe ayam, dan kita mupuknya juga pakai kohe kambing yang kita fermentasi, terus kita kocorkan di sini. Kalau untuk perawatannya untuk sawi putih, brokoli, dan bunga kol, kita merawatnya pemupukan pakai kohe kambing, pupuk susulannya. Untuk pupuk dasaran kita memakai kohe ayam, sekam, dan pupuk susulannya kita menggunakan kotoran hewan kambing, teman-teman. Jadi beginilah keadaan lahan kami. Yang di sini saya tanam sawi putih dan sejenis sayuran lainnya. Saya bertani udah 8 bulan, Kak. Dari saya ke sini tahun lalu bulan November saya ke Bogor, ini ngebuka lahan ini udah 8 bulan. Belajar berkebun di sini, dan para senior-senior saya yang dulu mengajari saya di sini, jadi saya terapkan sendiri sekarang sama ada satu Wak Sarkum namanya. Ya pokoknya bahagia Kak, apa yang kita tanam itu sampai ke panen itu udah bahagia. Bagi saya sendiri itu udah bahagia Kak. Apalagi saya lagi berbudidaya cabai, yang dulu awalnya saya belum pernah menanam, sekarang sampai berbuah itu udah bahagia. Ini brokoli yang saya tanam di bawah, dan usia ini brokoli sekarang menginjak 2 bulan. Menginjak 2 bulan, dan untuk kendala menanam brokoli di sini ya ulat-ulat, sejenis ulat, ya begitu. Kalau yang daun kuning seperti ini nih karena perubahan cuaca dari hujan ke kemarau. Ini udah dari hujan ke kemarau, jadi dia kuning, bawahnya kita rempel agar tidak berat, dan buahnya pupuknya fokus ke buah.
Untuk perawatan brokoli itu sih bagi saya itu tidak susah. Karena kita memakai sistem organik, jadi saya kalau keadaan brokoli ada ulat itu mungkin saya semprot pakai urin kelinci, saya campur telur 2 atau 1 bisa untuk 16 liter. Tangki per 16 liter itu saya semprot untuk tanaman brokoli saya. Ini di tanaman yang lahan saya paling bawah ini ada tanaman sejenis brokoli, bunga kol, ada jagung, ada cabai juga di sini di paling bawah, lahan paling bawah. Untuk penyiraman tanaman brokoli, bunga kol, dan jagung di sini saya menggunakan air yang ada di sungai. Jadi kita lebih irit dan juga bisa memakai tenaga, berolahraga, badan jadi sehat. Tanaman pun jadi subur. Saya pertama ini ngebabat alas di sini dibantu dengan 4 tenaga. Gitu. Selama 4 bulan, Kak. Selama 4 bulan kita ngebabat alas sampai terbuka lahan dan akhirnya saya sambil membuka sambil menanami, Kak. Kesusahan sih nggak ada, cuma kita gimana ya, ini lahan kan tebing, Kak. Capeknya cuma di sana doang, naik turunnya. Kalau kesusahan bagi saya nanam, pokoknya saya sesusah apapun di kebun saya buat bahagia. Karena bertani harus bahagia, Kak. Gitu. Saya walaupun yang dulunya belum pernah menanam apa tangan ini, bahagianya saya itu apa yang saya tanam itu sampai berbuah. Kalau memakai organik itu setelah panen lahan itu kita bisa olah kembali dan sayuran pun membuat badan kita dikonsumsi itu sehat, Kak. Gitu kalau pakai organik. Makanya kan kakak juga kan ada di sini dia udah 9 tahun dia berkebun organik. Dia mengajari saya di sini memakai organik, Kak. Gitu. Jadi sayuran itu jadi lebih fresh lah kalau memakai organik, dan besoknya setelah dipanen itu lahan kita tinggal kasih digemburin lagi, dikasih kohe ayam. Kohe ayam kita diamkan 2 hari, kita tanam lagi. Kalau memakai organik itu ya sih memang agak lama, cuma kan mengirit biaya. Jadi pengolahannya lebih gampang juga. Sayur-sayurannya belum tentu yang organik lebih jelek dari yang kimia.
Sekarang ini saya mau pembuatan pupuk kompos, dan ini bahan-bahannya ada ini rendaman beras, dan ini ada juga POC. Ini rendaman beras sudah difermentasi ya, dan ini ada kohe kambing, kohe ayam, dedaunan. Kita fermentasi sampai 3 bulan baru kita pakai. Tarik, Pak. Ini akan saya tuang air cucian beras yang sudah saya fermentasi sekitar 5 bulan lamanya. Baunya menyengat ya. Setelah tercampur semua, sekarang kita tutup. Kita tutup selama 3 bulan biar benar-benar menjadi kompos. Lalu kita pakai. Saya tidak pernah menyangka akhirnya bisa sekarang di rantauan saya berkebun. Dan semoga juga saya nanti berhasil di sini. Mungkin saatnya saya nanti balik ke Bali, saya bakal berkebun. Oke pemirsa, jadi terkhusus bagi anak-anak muda, jangan takutlah untuk bertani. Walaupun tangan kita kotor saat ini, tangan kita kotor, tapi hasil tidak mengkhianati sebuah usaha. Bertani itu butuh kesabaran, butuh menghilangkan rasa ego, hilangkan rasa ego. Jadi masalah harga itu bonus dari Tuhan. Dan kita pun bisa beregenerasi untuk para petani-petani senior yang udah berumur dan udah berusia. Jadi jangan takutlah untuk bertani. Ayo semangat anak muda. Hari ini saya penanaman sawi putih
ditemani sama Wak Sarkum, petani senior yang berada di Jalan Ganda Manah ini, yang menemani saya di sini. Saat ini saya ajak untuk melakukan penyebaran penaburan pupuk kohe ayam. Untuk berkebunnya saya sendiri, Kak. Dari kakak juga mengajari saya. Dari orang tua kagak ada yang berkebun. Jadi saya, karena kakak di sini udah lama, dia udah 9 tahun di perkebunan organik. Ya dia yang mengajari saya. Jadi saya terapkan di sini. Saya dilepas sama kakak untuk mengolah lahan ini sendiri. Dan saya sekarang mengajak Wak Sarkum yang petani senior di Ganda Manah ini untuk membimbing saya yang awalnya saya belum pernah namanya berkebun. Saya berkebun jadi membuat pikiran lebih tenang, badan lebih sehat lah, Kak, gitu, Kak. Yang dulunya mungkin banyak lemak, sekarang karena naik turun, ya anggap diet, Kak, gini badan seperti ini sekarang. Tapi saya nikmati, saya bersyukur dan membuat, ya mudah-mudahan sih membuat kita sehat, umur panjang, Kak, dengan cara berkebun ini. Bertani itu pekerjaan yang mulia, Kak. Belum tentu pekerjaan bertani mengalahkan hasil yang berdasi, Kak. Begitu. Jadi dari hasil tani kita bisa merasakan, menurut kita aja sekarang merawat tanaman. Jikalau memang benar-benar kita rawat tanaman, itu nggak akan mengkhianati sebuah usaha, Kak, hasilnya. Dan sebagai laki-laki itu harus bekerja, nggak banyak cerita. Harapan saya bertani dengan organik ini, hasil lebih berkembang, lahan lebih baik, dan bisa bermanfaat bagi alam.